channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai apakah arti Paskah kematian atau kebangkitan. Ada sejumlah orang mempertanyakan apakah arti Paskah. Mereka berargumen bahwa Paskah artinya adalah kematian dan bukan kebangkitan. Dan Paskah yang diartikan kebangkitan itu adalah produk Konstantin di tahun 300-an. Benarkah argumen ini? Paskah atau Passover dalam bahasa Inggris berasal dari kata Ibrani Pesach. Kitab suci menghubungkan kata itu dengan akar kata psh yang artinya timpang atau melangkahi atau melewati. Dalam tulah terakhir kepada bangsa Mesir, Allah melangkahi atau melewati rumah-rumah yang melakukan persyaratan Paskah dalam Keluaran 12 ayat 13, 23 dan 27. Memang ada teori lain yang menghubungkan kata Pesach tersebut dengan kata Akadian. Paschau artinya mendamaikan atau menenangkan. Tetapi kalau dilihat dalam konteks Paskah Yahudi, arti ini tidak atau belum ada. Ada juga teori modern yang lain yang menghubungkan dengan Pesach dengan kata bahasa Mesir yang kalau diartikan adalah sebuah pukulan, sebagaimana memang bangsa Mesir seolah dipukul oleh tulah dari Allah. Namun argumen ini tidaklah kuat karena sulitlah diterima bahwa bangsa Israel dapat memberikan istilah dari bahasa Mesir, suatu kebiasaan yang menjadi tradisi bangsa mereka sendiri atau Yahudi. Apalagi tradisi tersebut adalah tradisi yang menentang bangsa Mesir, yaitu pada saat mereka memperingati bebasnya mereka dari bangsa Mesir. Di luar asal suku kata, bagi bangsa Israel nampaknya perayaan Pesach awalnya dirayakan oleh para gembala yang mengorbankan hewan muda mereka dengan harapan mereka agar kawanan hewan gembalaan bertumbuh subur. Perayaan Paskah ini kemudian digabungkan dengan satu perayaan lain, yaitu perayaan roti tidak beragi, sebuah perayaan agrikultur atau pertanian yang baru mulai dirayakan setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Perayaan ini dikaitkan dengan perhitungan minggu dan dilakukan selama seminggu dari satu sabat ke sabat berikutnya. Perayaan panen ditetapkan pada 7 minggu setelah perayaan roti tidak beragi. Kemudian kedua perayaan tersebut, Paskah dan roti tidak beragi yang sama-sama dirayakan di musim semi, digabungkan menjadi satu. Perayaan Paskah yang sudah ditetapkan pada bulan purnama tidak diubah, dan perayaan roti tidak beragi disertakan pada perayaan tersebut, dan untuk dirayakan selama 7 hari. Tradisi kitab-kitab Musa atau Pentateuch menghubungkan perayaan roti tidak beragi atau Paskah atau baik Paskah dan roti tidak beragi dengan dibebaskannya bangsa Israel dari Mesir. Kedua perayaan tersebut digabungkan dalam kisah Exodus bangsa Israel. Maka walau kedua perayaan itu sudah ada sebelum bangsa Israel lahir sebagai bangsa, namun ada suatu saat di mana Tuhan mengintervensi, yaitu saat Ia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ini menandai terbentuknya Israel sebagai satu bangsa, sebagai bangsa pilihan Allah. Proses pembebasan ini mencapai puncaknya saat mereka masuk ke tanah terjanji. Kedua perayaan tersebut, Paskah dan perayaan roti tidak beragi, memperingati kejadian ini. Sehingga inilah yang juga dirayakan sampai kepada zaman Kristus dan para rasul. Dengan menyadari bahwa peringatan Paskah Yahudi dan perayaan roti tidak beragi berlangsung selama 7 hari, kita melihat bahwa kejadian sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus memang terjadi di sekitar jangka waktu perayaan tersebut. Kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi di hari pertama minggu, artinya setelah hari Sabat berakhir, menjadi puncak penggenapan kedua perayaan tersebut dan menyempurnakan maknanya. Maka Paskah atau Pesach tidak berarti kematian, melainkan melangkahi atau melewati. Dalam hal ini konteksnya adalah Allah melangkahi rumah-rumah umatnya yang ditandai dengan darah kurban anak domba untuk menghantar mereka mencapai tanah terjanji. Maka arti kata melangkahi atau melewati ini selalu tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan keadaan berikut yang dituju oleh proses melangkahi atau melewati. Dengan berpegang kepada arti ini, tak mengherankan jika kemudian gereja menghubungkan perayaan Paskah ini dengan perayaan kebangkitan Yesus Sang Anak Domba Allah, sebab melalui kebangkitan Kristus atas kematianlah kita umatnya dapat dihantar
kepada kehidupan kekal di tanah terjanji yang sesungguhnya yaitu surga. Para rasul kemudian menyebut hari kebangkitan Yesus ini yang jatuh pada hari Minggu sebagai hari Tuhan. Maka penetapan hari Minggu sebagai hari Tuhan itu sudah ditetapkan sejak gereja perdana dan bukan baru ditetapkan di zaman Kaisar Konstantin. Sedangkan bahwa perkataan Paskah memang mengacu kepada kebangkitan Kristus yang tak terpisahkan dari sengsara dan wafatnya, itu memang benar sehingga gereja menghubungkan misteri Paskah dengan sengsara wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Demikian pembahasan mengenai makna Paskah. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.